Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, putra-putri ibu yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan tentang bab 3, Aku Anak Soleh. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik, yaitu yang pertama, meyakini makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Dan tujuan yang keempat, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Berikutnya pada peta konsep Aku Anak Soleh, yaitu ada 2 item atau ada subtemanya, yaitu indahnya saling menghargai dan manusia sebagai khalifah. Dalam indahnya saling menghargai terdiri dari sub item lagi, yaitu yang pertama, perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, indahnya saling menghargai perbedaan keyakinan. Dan yang ketiga, ada indahnya saling menghargai perbedaan pendapat. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar seperti ini? Iya, benar sekali. Di sini terlihat keberagaman budaya dan termasuk pakaiannya ya. Di sini terlihat ada beberapa pakaian adat yang sedang dikenakan. Ada pakaian adat Kalimantan, kemudian ada yang menggunakan pakaian khas Jawa, dan juga ada dari pakaian Sumatera ya, tepatnya seperti Sumatera Barat ya, Padang. Selanjutnya mengenai indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahwasanya kita harus saling menghargai antar sesama, baik itu menghargai orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, kemudian menghargai atau menghormati orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau dan beribu-ribu pula suku, bahasa, dan budayanya. Coba mari kita perhatikan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Semua adalah ciptaan Allah. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah. Termasuk di antaranya Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ini adalah sunatullah atau fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua manusia harus menerima perbedaan itu. Kemudian kita juga mengenal perbedaan keyakinan. Untuk itu, yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Kita berkewajiban menghargai apa yang menjadi keyakinan orang lain. Kita tidak boleh mencemooh, kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh merendahkan apa yang menjadi keyakinan orang lain. Sebagaimana tercantum di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat terakhir, yaitu yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi intinya adalah kita tidak boleh mempermasalahkan perbedaan keyakinan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus senantiasa menghargai, menghormati keyakinan orang lain. Begitu pula kita harus menghargai pendapat orang lain. Misalnya ketika dalam suatu diskusi, kita harus menerima apa yang disampaikan oleh orang lain dan kita tidak boleh memaksakan kehendak ataupun pendapat diri sendiri kepada orang lain atau kelompok. Nanti kalian akan Ibu beri tugas untuk berkelompok dan berdiskusi untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang mana nanti kalian akan dimintai pendapatnya ya. Kemudian di dalam keluarga juga kita harus saling menghargai. Yang tua menyayangi kepada yang muda harus hormat kepada yang tua. Jadi kita harus saling menghargai siapapun itu dan dalam keadaan apapun. Dan yang keempat, kita juga harus menerima perbedaan. Menerima perbedaan sebagai wujud rasa cinta kita dengan sesama, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita harus saling mencintai, saling menyayangi sesama muslim, sesama umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kerukunan hidup di antara sesama kita. Nah, anak-anak sekalian, inilah saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.